Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucila Yuni Putri dengan nomor NIM 2022-1004-005 dengan dosen pengapu Ibu Sriati MTPD. Baiklah, dengan video kali ini saya akan memenuhi mata kuliah kecerdasan jamak. Baiklah, di sini saya akan berjudul materi saya cara membuat RPP berbasis Multiple Intelligence. Salah satu implementasi yang paling provokatif dalam teori Multiple Intelligence adalah adanya upaya dan tanggung jawab lembaga pendidikan, termasuk tingkat PAUD, dan untuk memperhatikan bakat dari masing-masing siswa dapat berproses pembelajaran. Untuk pendidikan PAUD, guru dapat memulai penerapan model ajar dengan membuat RPP yang akan berlangsung di kelas. RPP meliputi kegiatan bekerja dengan beberapa kecerdasan. Hal ini akan berlangsung berulang-ulang dengan fokus kecerdasan yang berbeda-beda, kesinambungan, hingga pada akhirnya siswa dan guru dapat bekerja dengan semua jenis kecerdasan. Untuk memulai penggambaran RPP berbasis Multiple Intelligence, guru mampu mewujudkan suatu konsep yang ingin mereka ajarkan dan mengidentifikasi kecerdasan yang sekiranya paling tepat untuk disampaikan atau digunakan. Guru juga dapat mencari masukan dari siswa tentang cara yang paling mereka sukai dalam belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan relasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Berdasarkan batas tersebut, dapat diartikan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan penjabaran silabus yang lebih operasional dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan namanya, RPP berisi tentang rancangan pembelajaran yang akan dilakukan guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, karena di dalamnya juga memuat skenario pelaksanaan pembelajaran yang akan diterapkan. Tidak berbeda dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang lain, RPP berbasis Multiple Intelligence terdiri dari komponen-komponen dalam pembelajaran. Namun, dalam RPP berbasis Multiple Intelligence dijabarkan sesuai dengan kecerdasan yang akan diintegrasikan dalam mata pelajaran yang akan disampaikan. Pembelajaran berbasis Multiple Intelligence memerlukan perancangan dan pengorganisasian agar dapat berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kecerdasan yang akan dikembangkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran berbasis Multiple Intelligence. Baiklah, poin pertama, memiliki kompetensi pembelajaran dan kecerdasan yang akan dikembangkan. Poin kedua, mengorganisir kecerdasan yang akan dikembangkan. 3. Mengumpulkan aneka bahan dan sumber. 4. Merancang kegiatan dan proyek. Dan 5. Mengimplementasikan satu pelajaran. Pengertian satu tadi, memilih kompetensi pembelajaran dan kecerdasan yang akan dikembangkan seperti halnya mengembangkan RPP biasanya. Kompetensi pembelajaran dari situ, mata pembelajaran yang akan diajarkan diambil dari silabus yang telah disusun oleh sekolah. Masuki poin kedua, mengorganisir kecerdasan yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Perorganisiran kecerdasan yang akan dikembangkan dalam pembelajaran dilakukan dengan menghubungkan tujuan pembelajaran dengan kecerdasan yang akan dikembangkan. Hal ini nantinya akan memudahkan saat mencapai tujuan pembelajaran yang mana kecerdasan tersebut juga akan dikembangkan. Memasuki poin ketiga, mengumpulkan aneka bahan dan sumber idenya. Suatu pembelajaran tidak hanya berasal dari satu sumber saja, misalnya hanya dari guru atau buku paket saja. Agar pembelajaran tersebut bermakna dan menyenangkan, maka siswa diberi kesempatan untuk dapat berinteraksi dengan seragam sumber dan guru harus memfasilitasi hal tersebut dalam proses pembelajaran. Sumber yang dapat digunakan contohnya adalah bahan cetak, sumber-sumber visual lingkungan, sumber aneka, literatur, dan lain-lain. Memasuki poin keempat, perancangan kegiatan dan proyek. Perancangan kegiatan dan proyek dalam pembelajaran merupakan
ruh utama dalam mengikrasikan multiple intelligence dalam pembelajaran. Beberapa strategi dan metode yang dapat digunakan dalam mengembangkan kecerdasan multiple intelligence. Contohnya kecerdasan linguistik atau kecerdasan verbal mencakup 4 hal. 1. Mendengar untuk belajar. 2. Berbicara. 3. Membaca. 4. Menulis. Memasuki poin kelima, mengimplementasikan satu pelajaran. Hal tersebut yang perlu diperhatikan dalam perancangan pembelajaran yang berbasis multiple intelligence adalah mengimplementasikan dalam pembelajaran yang sesungguhnya. Hal ini membutuhkan komitmen yang tinggi dan kemauan terus untuk belajar dan berusaha. Karena sebaik apapun perancangan telah dibuat akan sia-sia jika tidak pernah diimplementasikan. Adapun komponen dan RPP berbasis multiple intelligence tidaklah berbeda dengan RPP yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran, hanya mencantumkan kecerdasan yang akan dikembangkan dan mengintegrasikan ke dalam suatu kegiatan pembelajaran. Berikut adalah sistematika komponen RPP berbasis multiple intelligence. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Baiklah, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.